Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Bersama saya, Pendeta Beatrix Heanusa, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini. Untuk itu pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita buka sama-sama dari bagian firman Tuhan, yakni kitab Amsal pasal 2 ayat yang ke-6, yang akan kita renungkan di hari ini sebagai orang-orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Untuk itu sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang maha mulia dan maha kudus, Bapa yang senantiasa ada dalam kehidupan kami umat percaya. Di saat ini kami hendak merenungkan bagian firman Tuhan sebagai orang-orang yang percaya, yang menonton channel YouTube Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan ini. Kami akan mendengarkan kesaksian firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami minta hikmat, tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami dapat memahami, mengerti, dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Lalu kami siap sambut firman-Mu dengan penuh rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Bagian firman Tuhan bagi kita dalam kitab Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Perikop pembacaan, faedah daripada menuntut hikmat. Ayat yang ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kebijaksanaan atau kearifan jika kita terjemahkan secara umum. Namun, hikmat dalam pengertian ajaran iman Kristen adalah kepintaran mencapai hasil atau menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Dalam Alkitab, kita akan menemukan kalimat-kalimat hikmat yang banyak terpampang di sana. Sehingga kita akan memahami dengan baik dan dengan jelas apa itu hikmat. Hikmat, dan ketika kita berbicara soal hikmat, berarti hikmat bukan soal pengetahuan teoritis yang sering kita sebut dengan IQ. Hikmat lebih bersifat praktis. Jadi hikmat bukan sebuah kemampuan pikiran yang membuat seseorang disebut pintar, melainkan hikmat lebih berkaitan juga dengan kedewasaan pikiran dan pengalaman hidup. Hikmat menurut kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 terletak pada hati yang dapat membuat seseorang berpengertian dan bijaksana. Itu bagian dari hikmat yang bisa kita pahami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa Allah memberikan hikmat-Nya, baik itu lewat Yesus Kristus kepada para raja, tetapi juga pemimpin-pemimpin pada saat itu. Salah satunya kepada Yosua, dan itu bisa kita lihat dalam Ulangan pasal 34 ayat 9. Dan juga kepada Daud dalam 2 Samuel 14 ayat 20. Dan juga kepada Raja Salomo. Allah memberikan mereka hikmat
untuk melakukan segala perkara dan juga menyaksikan kuasa Tuhan lewat hikmat yang mereka peroleh. Tema yang kita usung dalam bagian firman Tuhan di hari ini adalah hikmat adalah anugerah Tuhan. Atau dalam pengertian hari-hari, hikmat adalah pemberian Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, kita imani bahwa kita masih hidup sampai saat ini, kita bisa berkarya, melakukan segala hal di tengah-tengah dunia ini, mencapai keberhasilan, kesuksesan dalam segala usaha dan upaya kita. Itu bukan karena hasil usaha kita, tapi itu karena pemberian Tuhan. Salah satu pemberian Tuhan yang dapat menopang kita untuk mencapai kesuksesan dalam hidup adalah hikmat. Karena Allah memberikan kepada kita hikmat untuk memahami segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu agar apa yang kita lakukan itu berhasil, dan lewat yang kita lakukan itu nama Tuhan dimuliakan, maka kita tidak bisa memungkiri bahwa hikmat yang ada pada kita, yang membawa kita kepada keberhasilan, yang membawa kita kepada tujuan yang baik, adalah pemberian Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena hikmat adalah pemberian Tuhan, adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus mempergunakan hikmat itu secara baik untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam bagian firman Tuhan dan penjelasan saya tadi, saya katakan hikmat berbeda dengan orang pintar atau dengan pemikiran pintar atau dengan IQ. Hikmat adalah sebuah anugerah dari Tuhan untuk membuat kita menjadi orang bijaksana, orang yang lebih dewasa, orang yang lebih memahami Allah dalam hidup, dan orang yang akan melakukan segala hal dalam hidupnya dengan mengikuti tauladan Allah. Itulah orang berhikmat. Berbeda dengan orang pintar. Sehingga ada penggalan-penggalan kalimat yang berkata bahwa orang pintar pasti akan gagal. Tetapi keberhasilan orang berhikmat sangat besar. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan kekuatan oleh Allah bukan hanya sebagai orang yang pintar, tapi juga berhikmat. Sebab dengan hikmat, kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang arif, dan orang yang mampu melakukan kehendak Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan banyak orang. Dan nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Allah dikenal lewat apa yang kita lakukan dan keberhasilan-keberhasilan kita. Jemaat dan juga pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Demikianlah yang harus kita pahami dari bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-6 yang memberikan penekanan kepada kita bahwa hikmat itu berasal daripada Allah. Oleh sebab itu, hanya orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang mencari Allah, orang yang meluangkan waktunya untuk Allah, yang akan memperoleh itu dalam hidupnya. Oleh sebab itu, mulai dari saat ini kita harus belajar mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita juga memiliki hikmat untuk menata kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dunia sekarang tidak terlalu membutuhkan orang pintar. Dunia sekarang yang dibutuhkan adalah orang-orang berhikmat. Sebab orang berhikmat akan tahu membedakan mana yang jahat, yang harus dia hindari, dan mana yang benar, yang harus dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, pilihlah dekat dengan Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang berhikmat dan bermanfaat
selama kita ada di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Pemirsa Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang diberkati Tuhan, demikianlah bagian firman Tuhan yang boleh kita sama-sama dengarkan di saat ini sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kiranya lewat bagian firman Tuhan ini kita selalu diingatkan dan dikuatkan untuk selalu mencari Tuhan. Mari kita akhiri bagian firman Tuhan ini dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami diizinkan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan kami minta kiranya kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu menjamah dan membaharui hidup kami, supaya kami dapat menjadi orang-orang yang berhikmat sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak dunia. Pimpin dan tuntun kami Tuhan, sebab dunia sekarang ini menuntut kami anak-anak Tuhan untuk hidup berhikmat di dalam Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang arif dan bijaksana. Ampuni segala salah dan dosa kami, bimbing dan tuntun kami senantiasa ya Tuhan. Secara khusus pemirsa Tabura Injil yang mendengarkan firman di hari ini, Tuhan memberkati mereka. Anugerahkanlah hikmat-Mu atas hidup mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Kru Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan pun Tuhan Allah memberkati mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, taat dan setia sebagai orang-orang yang berhikmat dan yang memiliki anugerah hikmat dari Allah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Sendengkan telinga-Mu yang penuh kasih, dengar kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berterima kasih sebab boleh mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Amin. Demikianlah taburan firman Tuhan bagi kita lewat channel YouTube Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan di hari ini. Tuhan memberkati kita. Saksikan terus channel ini di setiap hari untuk memberikan kesaksian-kesaksian kepada Bapak Ibu berdasarkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan memberkati. Shalom.